Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji PPG PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kasmidar, guru PAI SMP Negeri 31 Takengon, sekaligus mahasiswa IAIN Takengon dengan NIM 2542160126 dengan nomor ujian 2025458235. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk lebih menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Untuk anak-anak ibu, silahkan berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Untuk anak-anak ibu, silahkan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu juga hari ini baik dan sehat dengan izin Allah. Bu absen dulu ya. Adelia dah. Adelia keterangannya? Izin. Faisal. Udah semua ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini Ibu ingin menanyakan lagi pembelajaran materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Silakan Anissa. Ya, tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan Najwa. 4. Ini akan Ibu ulang melalui game. Untuk pertanyaan pertama, Ibu minta Zuri maju ke depan untuk menjawab. Boleh, silahkan Zuri. Pertanyaan pertama. Silahkan. Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Dah. Di antara isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ajaran tentang tentang hukum, akhlak dan juga tauhid. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang kalian percayai untuk dititipi amanah atau barang? Silakan Sisa. Saila. Oh, kamu di kelas ini yang paling kamu percaya adalah Saila. Mengapa? Ya, bagus. Karena setiap apa yang dititipkan oleh Usisa selalu disampaikan oleh Saila. Itu kan salah satu contoh. Kalau menurut kawan-kawan yang lain mungkin ada lagi. Misal, Nisa, kamu di kelas ini siapa yang paling kamu percaya? Khairul. Kenapa Khairul? Ya, karena kalau dititipi barang selalu disampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Nah, jadi jelas tadi kan salah satu isi pokok kitab-kitab Allah adalah tentang akhlak. Nah, hari inilah kita belajar tentang salah satu akhlaknya yaitu sifat amanah. Sifat amanah ini termasuk akhlak terpuji apa tercela? Terpuji. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya setelah kita belajar hari ini, maka anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan pengertian amanah dan juga dalilnya. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, anak-anak ibu dapat menyimpulkan hikmah dari perilaku amanah itu sendiri.
Bisa dipahami? Nah, jadi siapa yang masih ingat di sini sifat-sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama apa? Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Kemudian yang kedua amanah artinya dapat diberikan. Tablik artinya menyampaikan. Fatana artinya cerdas. Nah, hari ini kan kita mempelajari salah satu sifat Rasul, yaitu amanah. Rasul ini diberikan amanah oleh Allah untuk menerima Al-Quran dan disampaikan kepada umat, dan Rasul juga dijadikan teladan atau contoh bagi umat Islam. Sebelum kita mengerjakan tugas, ini ada penjelasan materi dulu. Nanti di sini dijelaskan pengertian amanah, kemudian jenis-jenis amanah, kemudian dalilnya apa. Tolong nanti diperhatikan, Ibu tayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Kemudian tadi ada beberapa jenis amanah. Siapa yang masih ingat? Silakan Anissa. Ya, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada diri sendiri. Dan amanah kepada sesama manusia. Coba Zuri, kamu sebutkan contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Siapa yang bisa memberikan contoh? Coba yang lain. Ulan? Yang keras suaranya. Amanah kepada diri sendiri seperti bertanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi diri. Ya, amanah kepada diri sendiri adalah contohnya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita akan berdiskusi, kelompoknya sudah Ibu bagikan. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja. Kelompok 1 mana? Kelompok 4. Ibu jelaskan kembali cara mengisinya. Nanti kalian kan disuguhi dengan kasus atau masalah yang berbeda. Maka masing-masing kelompok akan menganalisis kasus ini. Dipikirkan bagaimana solusi pertanyaan ini, diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk menjawab. Bisa dipahami? Silakan berdiskusi. Seperti ini ada amanah di dunia digital. Jadi bagaimana caranya supaya kita amanah dalam dunia. Dan setiap anggota kelompok boleh berpendapat. Sampaikan, misalnya kamu punya pendapat, sampaikan sama teman, ngisikan, baru nanti ditulis ke lembar jawabannya ya. Sudah siap semua? Sudah. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Ibu minta kepada kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan. Nah, sebelum ini ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, setiap kelompok menyiapkan pertanyaan kepada kelompok yang bisa. Silahkan kelompok. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin Silahkan ditanyakan kepada teman-temannya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, oke. Silahkan dipersilakan Indah. Apabila kamu menjadi seorang bendahara menurut pendapat Bisa saya, tapi kalau saya punya uang pribadi, saya akan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, untuk kelompok yang kedua, silakan maju ke depan, mewakili aja ya. Situasinya, temanmu bercerita bahwa ia sedang memiliki masalah keluarga
dan meminta agar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau ada yang bertanya rahasia teman tadi, kamu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain, begitu? Coba ditanyakan apakah bisa diterima? Sudah. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Dipersilakan dulu kelompok. Coba ditanyakan apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, silakan. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, semangat ya. Nah, mengembalikan lagi mood kita supaya kita lebih konsentrasi. Ayo kita melakukan ice breaking. Silahkan contoh ice breakingnya Ibu tampilkan di InFocus. Kita ikuti sama-sama ya. Dah? Ya. Silakan duduk kembali. Ibu menyimpulkan. Ibu ingin Ibu juga mengambil nilai dari materi kita hari ini. Jadi masing-masing kita akan menjawab 10 soal pilihan ganda. Ini akan Ibu bagikan. Silakan dibaca dengan paling tepat. Sudah? Sudah, Bu. Jangan lupa buat mudahkan soalnya karena berkaitan dengan materi yang baru saja kita pelajari. Sudah, Bu. Kalau sudah silakan dikumpul. Jadi sebagai bentuk refleksi kita, coba kalian sebutkan amanah yang sering kalian lalaikan. Nah, silakan Alif. Sembahyang, Bu. Wah, sembahyang. Sholat ya. Sholat 5 waktu itu bentuk amanahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu contoh atau cara kita amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, amanah adalah hak-hak. Hak-hak siapa? Contohnya seperti tadi, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada manusia juga sudah. Jadi jalankanlah amanah apapun yang sudah diamanahkan kepada kita. Jadi masing-masing kita mengemban manusia. Kalian juga diamanahkan oleh orang tua kalian untuk belajar di sekolah. Nah, misal kalau kalian di sekolah enggak belajar dengan serius atau main-main, kira-kira amanah enggak? Melanggar amanah. Amanah lawan katanya adalah hari. Kemudian untuk materi kita di pertemuan adalah tentang berperilaku atau sifat jujur, sambungan dari perilaku amanah. Untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ibu mohon maaf atas saya. Kita tutup dengan doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.